Misalkan di sini kita punya sebuah lingkaran yang kita gambar pada bidang kartesius dengan titik pusat 0,0 dan jari-jarinya 1. Jadi dari titik sini ke sini 1, kemudian dari titik ini ke sini 1, dari titik ini ke sini 1, dan dari titik ini ke sini 1. Maka jika kita misalkan menarik satu garis dari titik pusat ke lingkaran yang kita punya di sini, maka garis ini juga akan bernilai 1, karena ini merupakan jari-jari sama dengan jika kita punya garis dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Misalkan titik yang kita punya di sini adalah P, X, Y. Kita tahu bahwa jika titiknya X, Y berarti X langkah pada sumbu X dan Y langkah pada sumbu Y. Misalkan kita menggambar satu titik pada bidang kartesius, katakanlah titik 2,3, artinya kita mengambil 2 langkah pada sumbu X dan 3 langkah pada sumbu Y. Di sini P, X, Y artinya X langkah pada sumbu X dan Y langkah pada sumbu Y. Jika kita hubungkan, maka kita akan punya satu segitiga siku-siku. Siku-sikunya terletak di sini dengan sudut alfa di sini, dan seperti yang kita tahu tadi bahwa sisi miringnya bernilai 1 karena jari-jari lingkaran ini 1. Kita tahu bahwa sin alfa ini sama dengan sisi depan per sisi miring, di mana sisi depan dari alfa ini sama dengan Y, sementara sisi miringnya adalah 1, maka sin alfa sama dengan Y per 1 sama dengan Y. Sin alfa akan sama dengan Y. Dan cos alfa ini sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi samping per sisi miring, di mana sisi sampingnya sama dengan X dan sisi miringnya ini 1. Sehingga nanti kita peroleh cos alfa sama dengan X per 1 sama dengan X. Karena P, X, Y, kita punya tadi titik P pada koordinat X, Y, dan X itu sama dengan cos alfa dan Y sama dengan sin alfa, maka X, Y di sini bisa kita ganti dengan cos alfa, sin alfa. Selanjutnya kita punya aturan 30, 60, 90. Misalkan di sini kita punya satu segitiga dengan 3 sudutnya derajatnya sama, yaitu 60 derajat, 60 derajat dan 60 derajat. Kita tahu bahwa sebuah segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat dengan panjang sisinya yaitu 1, 1, 1. Misalkan segitiga ini kita bagi menjadi 2 seperti ini. Jika kita bagi segitiga ini menjadi 2 sama rata, maka kita tahu bahwa sudut di bagian ini akan menjadi 30 derajat karena sudut 60 derajatnya kita bagi 2, dan sisi ini yang awalnya 1 karena kita bagi 2 maka akan menjadi setengah dan setengah. Kita akan ambil setengah bagian dari segitiga ini seperti ini. Kita punya segitiga baru di sini, yaitu 60 derajat di bagian ini dan 30 derajat di bagian ini, sementara di bagian ini 90 derajat karena sudut siku-siku. 30 derajat ini kita peroleh dari tadi kita bagi 2 sudut 60 derajatnya. Dan setengah di sini kita peroleh dari hasil tadi kita membagi 2 sisi yang bernilai 1. Maka pertanyaannya adalah berapa panjang sisi yang ada di sebelah sini sekarang? Dengan rumus Pythagoras, kita tahu untuk mencari sisi sebelah sini itu adalah akar dari 1 kuadrat dikurang setengah kuadrat. Nanti kita akan peroleh setengah akar 3. Jadi panjang sisi ini adalah setengah akar 3. Sekarang kita tahu bahwa jika kita punya segitiga di mana sudutnya ada 30, 60, dan 90 dengan panjang sisi miring 1, maka panjang sisi di depan sudut 60 derajat ini akan sama dengan 1 per 2 akar 3
dan panjang sisi di depan sudut 30 derajat ini adalah setengah. Saya ulangi sekali lagi, jika kita punya satu segitiga dengan sudutnya terdiri dari 30, 60, dan 90, di mana sisi miringnya adalah 1, maka sisi di depan sudut 60 derajat, yaitu sisi ini, akan selalu bernilai setengah akar 3, dan sisi di depan sudut 30 derajat akan selalu bernilai setengah. Selanjutnya, misalkan di sini kita punya satu segitiga atau satu sudut di dalam lingkaran. Di sini kita tarik garis di mana garis ini dengan sumbu X membentuk sudut 60 derajat. Maka kita tahu bahwa jika di sini 60 derajat dan di sini sudut siku-siku senilai 90 derajat, di sini akan bernilai 30 derajat. Karena total sudut dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Menurut aturan dari 30, 60, 90 tadi, jika kita punya segitiga dengan sudut-sudutnya adalah 30, 60, dan 90 dengan sisi miring bernilai 1, maka sisi di depan sudut 60 akan bernilai setengah akar 3 dan sisi di depan 30 derajat akan bernilai setengah. Sehingga jika tadi kita melihat kembali pada aturan awal fungsi trigonometri, jika misalkan di sini kita punya titik P, X, Y, berarti X langkah pada sumbu X dan Y langkah pada sumbu Y. Nah, jika di sini kita punya nilai setengah langkah pada sumbu X dan setengah akar 3 langkah pada sumbu Y, maka koordinatnya di sini akan berubah menjadi setengah akar 3. Aturan tadi kita sepakati bahwa X ini akan sama dengan cos alfa dan Y sama dengan sin alfa. Karena X, Y di sini kita sudah ganti dengan setengah dan setengah akar 3, maka cos dari 60 ini akan sama dengan X, yaitu setengah, dan sin 60 akan sama dengan setengah akar 3, yaitu titik koordinat Y di sini. Bagaimana jika sudut yang kita punya itu tidak memenuhi aturan 30, 60, 90? Sudutnya misalkan 45 derajat, 45 derajat, dan 90. Di sini kita punya satu segitiga baru di mana sudut di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, dan di sini segitiga siku-siku, maka di sini 90 derajat dengan jari-jari di sini atau sisi miringnya adalah 1. Kita tahu bahwa sisi dari sudut-sudut yang bernilai sama, maka panjang sisinya juga akan sama. Jadi misalkan di sini kita punya 45 derajat, maka sudut di depan sini dengan sudut di sini ini akan bernilai sama karena sudut di sini dan di sini ini besarnya sama. Jadi jika misalkan di sini sudutnya 50 derajat dan di sini sudutnya 50 derajat, maka sudut di sini panjang sisi di sini dan di sini juga akan bernilai sama. Karena X dan Y ini sama atau X sama dengan Y, maka untuk mencari nilai X dan Y ini kita bisa pakai Pitagoras, di mana berdasarkan rumus Pitagoras kita akan dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi kalau di rumus Pitagoras itu kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita anggap bahwa A kuadratnya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadratnya ini B kuadratnya, kemudian 1 ini merupakan C kuadratnya. Jadi kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Karena Y ini sama dengan X, maka bisa kita ganti menjadi X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 1, sehingga nanti kita peroleh 2X kuadrat sama dengan 1, dimana X kuadratnya sama dengan setengah dan X akan bernilai sama dengan akar dari setengah. Akar dari setengah ini artinya akar 1 per akar 2, dan bisa kita sederhanakan menjadi X sama dengan setengah akar 2.
Nah, karena X sama dengan Y, maka jika X-nya sama dengan setengah akar 2, Y-nya juga akan bernilai setengah akar 2. Jadi di sini panjang dari X adalah setengah akar 2 dan panjang dari Y adalah setengah akar 2, sehingga koordinat kita di sini adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Kita sepakati tadi bahwa X adalah cos alfa dan Y adalah sin alfa, maka cos dari 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2.